Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Alia Octavia Dan saya Halida. pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam, topik prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, program pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2025. Baiklah, pada makalah kali ini kami akan mempresentasikan yang pertama tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Yang kedua, kami akan memaparkan tentang pengertian prinsip-prinsip perencanaan, pengertian perencanaan pendidikan, dan karakteristik perencanaan pendidikan Islam. Sedangkan pada bab 3 tentang pentingnya prinsip-prinsip di dalam perencanaan pendidikan, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan menurut perspektif Islam, analisis, refleksi, prinsip-prinsip kebutuhan pendidikan Islam. Baiklah, pada bab 1 ini tentang latar belakang. Nah, perencanaan pendidikan bukan untuk menyusun program atau kegiatan pembelajaran saja, akan tetapi juga menyusun analisis kebutuhan, menetapkan tujuan, strategi pencapaian, dan juga evaluasi. Perencanaan pendidikan akan berjalan efektif dan efisien jika ada prinsip-prinsip yang mendasar landasan dalam penyusunannya, di mana prinsip-prinsip pembelajaran tersebut memberikan arah dan batasan yang jelas sehingga perencanaan bersifat realistis, sistematis, berorientasi pada tujuan pendidikan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat kita tarik adalah apa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan, apa saja prinsip-prinsip dalam perencanaan pendidikan, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam perencanaan pendidikan Islam. Baiklah, pada bab 2 kajian teori, di sini kita akan membahas tentang pengertian prinsip perencanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip diartikan sebagai azas yang benar yang menjadi pokok dasar untuk berpikir dan bertindak. Sebuah prinsip merupakan persoalan yang mendasar yang terdapat pada sebuah konsep atau teori. Oleh karenanya, prinsip-prinsip pendidikan adalah sebuah azas yang benar yang dijadikan landasan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan proses pendidikan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Prinsip pendidikan Islam artinya azas atau fondamen yang menjadi terbentuknya pendidikan Islam, terutama sebuah sistem pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri sekaligus membedakan dengan sistem pendidikan lainnya. Di dalam istilah fikih, kata prinsip mungkin bisa disamakan dengan rukun. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan, kebijakan, strategi, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam pendidikan Islam, perencanaan pendidikan tidak hanya menyangkut aspek duniawi, tetapi juga aspek ukhrawi yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Adapun definisi perencanaan pendidikan menurut para ahli atau para pakar manajemen adalah antara lain. Menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch dalam jurnal Mubin 2020, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh. Sedangkan menurut BBCE, perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan. Menurut Grus, perencanaan pendidikan merupakan proses pendidikan mempersiapkan kegiatan masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Menurut Kams, perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional, dianalisis sistematis, proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih bermakna. Baiklah, pada karakteristik perencanaan pendidikan Islam,
Perencanaan pendidikan Islam mempunyai karakteristik khas, antara lain yang pertama, berorientasi pada nilai-nilai tauhid, yang kedua, bertujuan membentuk insan kamil, yang ketiga, menyelaraskan aspek dunia dan akhirat, yang keempat, berdasarkan prinsip-prinsip syura atau musyawarah. Sedangkan yang kelima, memperhatikan perkembangan antara zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat Islam. Baiklah, pada bab 3 kita akan membahas tentang pentingnya prinsip-prinsip dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya, di dalam menyusun perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peran masing-masing. Sedangkan yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis, yaitu perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional. Sedangkan yang keenam, kooperatif komprehensif, ya artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim yang baik. Sedangkan yang ketujuh, ada prinsip human resource development, ya artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan pembangunan pendidikan. Proses atau tahapan penyusunan perencanaan pendidikan dapat dijalankan setelah prinsip-prinsip perencanaan pendidikan tadi kita pahami. Ada beberapa tahapan yang mesti dilalui dalam penyusunan perencanaan. Menurut Bakhrat and Rule, tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan dan taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, tahap formulation, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan visi, misi, dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau asesmen layanan pendidikan yang diperlukan. Yang ketiga, tahap polisi atau priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Yang keempat, tahapan program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non-akademik. Yang kelima, tahapan feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya, baik internal maupun eksternal. Yang keenam, tahapan plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, iklim dan pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan, kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan. Yang ketujuh, tahapan evaluation, yaitu kegiatan untuk menganalisa atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan. Sebagai feedback, masukan atau umpan balik, selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik lagi.
Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan menurut perspektif Islam. Yang pertama, prinsip tauhid, yaitu menempatkan Allah sebagai tujuan utama pendidikan. Yang kedua, prinsip syura, yaitu melibatkan musyawarah dalam proses perencanaan. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik. Sedangkan yang keempat, prinsip keseimbangan antara jasmani, rohani, dunia, dan akhirat. Yang kelima, prinsip istiqomah, yaitu konsistensi dalam melaksanakan rencana pendidikan. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu prinsip akhlak, yaitu mengutamakan nilai moral dan etika dalam setiap langkah pendidikan. Fatur Rahman 2017 menyatakan bahwa prinsip pendidikan Islam yang pertama yaitu ikhlas. Pada prakteknya, setiap pendidik dan peserta didik harus memiliki prinsip dasar pendidikan ini. Ikhlas adalah amalan kolbu. Seorang pendidik harus ikhlas dalam menyampaikan ilmunya semata-mata ridho Allah tanpa dikotori oleh motif-motif lain. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 146 yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Yang kedua, implikasi dari karakteristik manusia yang menjadi dasar perbedaannya dengan makhluk lain. Yang pertama adalah fitrah, sebagaimana Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang B, integrasi nafsiyah dan jasadiyah. Allah menciptakan manusia adalah dengan sebaik-baik dan sangat sempurna. Dalam nafas atau jiwa manusia tersimpan kemampuan yang sangat besar dan tidak memiliki oleh makhluk lain, yaitu kemampuan akal untuk berpikir dan hati atau kolbu yang mampu untuk merasa. Selanjutnya yang C, kebebasan menentukan kehendak. Kebebasan adalah salah satu bentuk karakteristik manusia yang meliputi berbagai hal. Di antaranya adalah kebebasan berekspresi, berbuat, berpikir, dan beragama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Prinsip yang ketiga menurut Fatur Rahman adalah keseimbangan. Di antara prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam adalah bahwa seorang pengajar sebaiknya memenuhi semua kebutuhan peserta didik terhadap ilmu. Di antaranya, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana titik berat pendidikan Islam tidak hanya dibebankan pada kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Orientasi pendidikan Islam adalah untuk membentuk insan kamil yang sempurna. Keseimbangan yang kedua yaitu seimbang antara nafsiyah dan jasadiyah. Tubuh yang sehat, kuat, serta akal yang cerdas dapat menunjang proses pendidikan. Oleh karenanya, pendidikan Islam harus memperhatikan asupan bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik, yaitu tidak hanya memberikan pengetahuan yang bersifat jasadiyah, tetapi juga kebutuhan ruhiyahnya. Inilah keunggulan metode pendidikan Islam dibandingkan dengan metode-metode barat yang hanya berfokus pada pendidikan jasadiyah. Yang C, keseimbangan antara pribadi dan kelompok. Selain aspek individu, pendidikan Islam juga mengembangkan aspek kelompok.
seperti saling mengasihi, saling menghormati, dan tolong-menolong sesama manusia, tanpa melihat suku dan agama, jika memang membutuhkan pertolongan secara umum. Tetapi, secara khusus, ajaran Islam menganjurkan untuk mendahului menolong sesama muslim, sebab setiap muslim merupakan saudara terhadap muslim lainnya. Prinsip yang keempat yaitu musyawarah. Prinsip musyawarah sangat dibutuhkan dalam konsep pendidikan Islam, yang dalam hal ini melibatkan banyak pihak demi kemudahan untuk mencapai tujuan dalam proses belajar mengajar. Mengingat pentingnya prinsip ini, maka setiap keputusan apapun dalam setiap perkara yang dihadapi harus dilakukan dengan musyawarah. Yang kelima, integral dan terpadu. Di dalam pendidikan Islam, antara ilmu sains dan ilmu agama adalah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Bahkan, penyatuan keduanya adalah merupakan tuntunan akidah. Artinya, alam semesta adalah ciptaan Allah yang mengelola dan pelestariannya telah diatur hukum-hukumnya. Selanjutnya, prinsip yang keenam menurut Fathur Rahman adalah wajib belajar dan mengamalkan ilmu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pernah pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Nah, kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa urgensi pendidikan walau dalam keadaan perang sedang berkecamuk, sekalipun tidak akan semua orang mukmin harus keluar secara bersamaan untuk ikut berperang. Selanjutnya yang ketujuh adalah pendidikan seumur hidup. Proses pendidikan berlangsung seumur hidup. Sejak manusia dilahirkan ke dunia, maka mulailah pula proses belajar tersebut. Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir, belajar untuk menyusu pada ibunya dan berakhir dengan habisnya masa hidup seseorang atau meninggal dunia. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 67 yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, dari ayat di atas, maka prinsip pendidikan seumur hidup yaitu sejak manusia dilahirkan hingga kehidupan dunia berakhir. Prinsip yang kedelapan adalah universal, terbuka, dan profesional. Keuniversalan ajaran Islam tidak diragukan lagi. Sejarah telah membuktikan keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam merangkul dan menaungi negara-negara yang telah ditaklukkan dengan hukum-hukum Islam yang sangat santun dan manusiawi. Hal ini karena ajaran Islam yang insaniah. Dasar pendidikan Islam yang menyeluruh dan terbuka tidak hanya terhenti pada mempelajari ilmu-ilmu syariah. Prinsip yang kesembilan yaitu riset dan rencana. Untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu tinggi, maka proses pendidikan yang harus berkembang harus berdasarkan hasil perencanaan dan penelitian yang mendalam, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan berguna untuk proses pendidikan selanjutnya. Jadi bukan hanya berdasarkan teori yang tidak ada pembuktiannya secara ilmiah. Seiring berjalannya waktu,
ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, terutama di bidang transportasi dan komunikasi. Perubahan tersebut ikut merubah tantangan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan yang ada untuk mengakomodir lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sekaligus mengantisipasi efek-efek yang akan ditimbulkannya agar peserta didik dapat mengambil bagian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemanfaatan guna keberlangsungan kehidupan manusia di atas muka bumi. Selanjutnya, analisis relevansi prinsip-prinsip dengan kebutuhan pendidikan Islam kontemporer. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam tetap relevan hingga saat ini, bahkan dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Nilai-nilai Islam yang universal dapat menjadi pedoman dalam merancang pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga dalam akhlak dan spiritual. Selanjutnya, poin D, contoh penerapan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam tetap relevan hingga saat ini, bahkan sampai menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Contohnya, penerapan disiplin-disiplin perencanaan pendidikan Islam antara lain yang pertama, kurikulum satuan pendidikan yang disusun terpadu antara ilmu agama dan umum sesuai dengan perkembangan iptek. Lalu yang kedua, pengelolaan anggaran pendidikan atau BOSP yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Selanjutnya yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang merata sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prinsip riset dan rencana. Selanjutnya yang keempat, kebijakan pendidikan nasional yang menyesuaikan dengan tantangan global seperti era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 yang sesuai dengan prinsip fleksibel dan jangka panjang. Baiklah, dari pemaparan yang telah kami sampaikan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan dalam pendidikan merupakan sebuah komponen penting manajemen pendidikan, proses dan langkah-langkah nyata untuk mempersiapkan kegiatan pendidikan. Sehingga masa yang akan datang, sebuah perencanaan juga berfungsi untuk memprediksi dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, sebuah sistem pendidikan harus memiliki kerjasama yang kuat antara pengelola, pendidik, serta peserta didik, orang tua dari peserta didik. Semua elemen yang terkait dengan pelaksanaan dan proses pendidikan, terutama dukungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Kerjasama antar semua elemen yang terkait dalam proses pendidikan dan dukungan pemerintah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, serta implementasi dari prinsip-prinsip pendidikan akan mempermudah perjalanan proses pendidikan hingga di masa yang akan datang. Maka prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing. Baiklah, itulah penampilan kami dari kelompok 5 tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan kami dari kelompok 5 tentang prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, Dr. Randus Haji Asmendri SAG MPD pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.